Kabar ada intel mengikuti rapat internal DPC PDIP di Palu dibantah. Isu tersebut dibantah oleh Ketua DPD PDIP Sulawesi Tengah Muharram Nurdin pada Rabu 22 November. Muharram mengatakan bahwa pihaknya memang mengadakan rakerda internal di Palu. Namun dia menegaskan bahwa tidak ada satupun pihak luar yang mengikuti rakerda. Sebelumnya kabar adanya intel yang mengikuti rapat internal PDIP itu disampaikan tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud. TPN mengatakan bahwa pihaknya mendengar kabar itu dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Muharram mengaku tidak mengikuti rakerda hingga selesai karena harus mendampingi Hasto berkeliling. Namun berdasarkan pengakuan stafnya di lokasi, tidak ada pihak luar yang menjadi peserta rakerda. Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud Todung Mulya Lubis buka suara setelah PDIP Sulteng membantah isu ada intel mengikuti rapat internal DPC PDIP Palu. Todung mengatakan TPN akan mengonfirmasi kepada DPC PDIP Palu terkait kabar itu. Todung menuturkan pihaknya sedang menunggu laporan dari PDIP Palu untuk menyiapkan langkah-langkah selanjutnya. Untuk keluarga Presiden Joko Widodo mendukung Prabowo Subianto, sejumlah pihak berbicara soal status Jokowi di PDIP. Salah satunya adalah putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka. Gibran mengaku tidak mengetahui mengenai status ayahnya di PDIP. Pernyataan itu disampaikan Gibran di Solo pada Rabu 22 November. Gibran mengaku belum pernah ada pembicaraan mengenai hal tersebut dengan ayahnya. Ia tidak mengetahui bagaimana status ayahnya setelah dinamika politik akhir-akhir ini. Sementara itu, Ketua DPP PDIP Puan Maharani menyatakan bahwa sampai saat ini Jokowi masih berstatus sebagai kader PDIP. Pernyataan itu disampaikan Puan di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Senin 20 November. Menurut Puan, belum ada keputusan partai mengenai status Jokowi setelah putranya menjadi cawapres Prabowo. Namun Puan mengatakan tidak menutup kemungkinan ia akan bertemu dengan Jokowi membahas terkait hal itu. Selain Puan, Sekjen PDIP Hasto Kristianto juga menjawab soal status Jokowi di partainya. Dalam menjawab hal itu, Hasto mengatakan bahwa Jokowi merupakan Presiden Republik Indonesia. Sedangkan pasangan Ganjar Mahfud berkomitmen akan melanjutkan keberhasilan pemerintahan Jokowi. Hal itu disampaikan Hasto pada Rabu 22 November. Mantan petinggi Partai Nasdem Siswono Yudo Husodo menyatakan bakal mendukung pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Dikutip dari Kompas.com pada Kamis 23 November, mantan Ketua Dewan Pertimbangan Partai Nasdem itu memilih Ganjar Mahfud karena prinsip meritokrasi yang ia yakini. Siswono mengaku telah melihat kemampuan, kapasitas, kompetensi, dan integritas Ganjar Mahfud. Ia juga mengaku telah melihat etika, moralitas, serta rekam jejak Ganjar Mahfud sebelum menjatuhkan pilihan. Siswono menilai Ganjar telah melalui proses meritokrasi dengan 4 kali dipilih rakyat. Ganjar 4 kali dipilih rakyat menjadi pejabat publik, yakni 2 kali anggota DPR dan 2 kali gubernur Jawa Tengah. Sementara itu, sosok Mahfud MD dianggap sebagai sosok yang tekun dan ulet. Siswono yakin Ganjar Mahfud dapat melanjutkan program dan kebijakan pemerintah Jokowi dengan baik. Ganjar Mahfud diyakini bisa melanjutkan pembangunan infrastruktur, pemerataan pembangunan, hilirisasi hingga pembangunan ibu kota Nusantara. Keterlibatan anak muda dalam tim pemenangan Ganjar Mahfud berjumlah 158 orang ataupun 25% lebih dari jumlah keseluruhan tim pemenangan. Dan dari sisi keterwakilan, sebanyak 690 orang bergabung dalam tim pemenangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Hal itu disampaikan oleh Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud, Arsyad Rashid, pada Rabu 22 November. Arsyad mengatakan dari 690 orang, sebanyak 300 Arsyad mengatakan bahwa keterlibatan perempuan dalam TPN mencapai 21% atau 147 orang. Sedangkan keterlibatan anak muda di TPN Ganjar Mahfud mencapai 25% atau 158 orang. Menurut Arsyad, anggota TPN masih sangat mungkin untuk bertambah sampai struktur resmi diserahkan ke KPU pada Jumat 24 November mendatang. Dalam kesempatan itu, Arsyad mengumumkan politikus PDIP Adian Napitupulu bergabung dalam TPN. Adian akan menjabat sebagai Wakil Deputi Kinetik Teritorial 1 TPN Ganjar Mahfud. Selain itu, Arsyad menuturkan Nini Afiariananto juga bergabung dalam TPN Ganjar Mahfud.
Dia menduduki posisi Wakil Deputi Kinetik Teritorial 2 TPN Ganjar Mahfud. Arsyad menjelaskan bergabungnya Adian dan Nini untuk memperkuat Deputi Kinetik Teritorial TPN Luki Hermawan. Lalu keterlibatan anak muda dalam tim pemenangan Ganjar Mahfud berjumlah 158 orang ataupun 25% lebih dari jumlah keseluruhan tim pemenangan dan dari sisi keterwakilan partai dan non-partai. Nah, perwakilan non-partai berjumlah 380 orang atau 55% lebih besar dari jumlah anggota struktur dari yang namanya partai dalam struktur TPN Ganjar Mahfud ini. Nanti kita akan umumkan struktur komplitnya itu karena tadi mohon pengertian karena namanya masuk terus. Jadi kita ingin sangat-sangat inklusif. Jadi dengan demikian nantinya akan kita umumkan struktur komplitnya pada tanggal 25 November bersamaan dengan waktu kita serahkan itu ke KPU. Jadi waktu dokumen itu kami serahkan pada KPU, kami akan langsung umumkan dan berikan kepada teman-teman semua. Dan semua anggota struktur TPN Ganjar Mahfud, saya katakan lagi, siap berkolaborasi. Karena kami inklusif dan terbuka bagi siapapun yang ingin berjuang bersama. Kami siap gerak cepat memasuki yang namanya masa kampanye ini, dan yang paling penting adalah memenangkan Ganjar Mahfud untuk memenangkan rakyat Indonesia. Proyek IKN disebut memiliki cacat logika meskipun bertujuan untuk melakukan pemerataan pembangunan. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara Anies Baswedan Zulfikar Amir pada Rabu 22 November. Menurut Zulfikar, proyek itu hanya sekedar memindahkan titik konsentrasi pembangunan saja. Ia menyebut bahwa IKN tidak akan memicu pertumbuhan di seluruh wilayah Indonesia. Zulfikar mengatakan bahwa dari pengalaman negara maju di dunia, pemerataan pembangunan tidak berkolerasi dengan lokasi ibu kota. Oleh karena itu, proyek IKN dianggap Zulfikar bukan membangun ibu kota baru, tetapi membangun kota-kota di Indonesia. Sebelumnya, calon Presiden Anies Baswedan menegaskan pembangunan IKN tidak akan menghasilkan pemerataan. Menurut Anies, IKN justru akan membuat ketimpangan dengan daerah sekitarnya. Oleh karenanya, pasangan Anies Muhaimin akan melakukan strategi pemerataan pembangunan. Zulfikar mengatakan bahwa pemerintahan Amin akan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penguatan sektor industri manufaktur di seluruh Indonesia. Elit PAN bergabung ke dalam tim nasional atau Timnas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Padahal PAN telah berkoalisi dengan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Elit PAN yang gabung ke dalam Timnas Amin itu adalah Sutrisno Bachir. Saat bergabung ke Timnas Amin, Sutrisno masih tercatat sebagai Ketua Dewan Pakar PAN. Sutrisno Bachir menjabat sebagai Ketua Dewan Kehormatan DPP PAN periode 2020 sampai 2025. Dia juga tercatat pernah menjadi Ketua Umum PAN di tahun 2005 sampai 2010 silam. Dikutip dari pan.or.id, Sutrisno terpilih sebagai Ketua Umum menggantikan Amin Rais. Sutrisno Bachir merupakan seorang pengusaha yang lahir di Pekalongan 10 April 1957. Masa kecil Sutrisno Bachir dari duduk di bangku sekolah dasar hingga perguruan tinggi dihabiskan di Pekalongan. Sutrisno kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti namun tidak terselesaikan. Lantas Sutrisno melanjutkan pendidikannya di Fakultas Ekonomi Universitas Pekalongan dan terselesaikan. Sutrisno lantas terjun ke dunia politik di mana pada 2005 Sutrisno diminta untuk menjadi Ketua Umum PAN. Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto menyebut bahwa Sutrisno Bachir tidak berkomunikasi terkait masuk tim nasional Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Pernyataan itu disampaikan Yandri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu 22 November. Yandri mengatakan bahwa Sutrisno seharusnya mengikuti apa yang menjadi keputusan PAN. Seperti diketahui, PAN mendukung pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. Namun Sutrisno yang merupakan mantan Ketua Umum PAN itu justru masuk ke dalam Timnas Amin. Padahal Sutrisno masih terdaftar sebagai kader dan menduduki jabatan Ketua DPP PAN. Yandri mengatakan bahwa hingga saat ini Sutrisno belum mengkomunikasikan terkait masuk ke Timnas Amin. Bahkan menurut Yandri, PAN juga belum membahas lebih lanjut terkait Sutrisno masuk Timnas Amin. Tim kampanye nasional Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming siap menghadapi aduan perihal dugaan deklarasi kepala desa di GBK.
Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua Dewan Pengarah TKN Prabowo Gibran, Yusril Issa Mahendra, Rabu 22 November. Yusril menegaskan jika ada pihak-pihak yang menyebut ada pelanggaran, maka mereka harus membuktikannya di Bawaslu. Menurut Yusril, Bawaslu menjadi pihak yang berwenang untuk memutuskan apakah benar terjadi pelanggaran atau tidak. Dikatakan Yusril, delik pemilu merupakan delik material bukan formil, sehingga pelanggaran baru bisa dikenai sanksi jika perbuatannya telah nyata. Sementara jika baru sebatas niat dan belum diwujudkan, maka hal itu bukan termasuk perbuatan material. Pernyataan itu turut merespon TPN Ganjar Mahfud yang menyebut bahwa dugaan deklarasi kepala daerah itu bisa dikenai sanksi. Yusril mengatakan bahwa dalam acara di GBK tidak ada satupun kepala desa dan perangkat desa yang mengucapkan deklarasi. Bahkan acara tersebut juga dihadiri perwakilan dari Bawaslu. Yusril mengatakan bahwa acara Desa Bersatu di GBK itu merupakan penyampaian aspirasi atas persoalan desa yang mengganjal. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.